Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala, kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, masih pada pembahasan surat yang teragung di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu telah kita terangkan atau kita bawakan tafsir dari firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah pertengahan surat Al-Fatihah. Bagian ini adalah bagian untuk Allah dan hambanya. 3 bagian yang pertama atau 3 ayat yang pertama semuanya bagian bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pertengahannya. Kata Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi ketika menyebutkan ayat ini adalah untukku dan untuk hambaku. Kemudian di sini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini ada istilahnya di dalam ilmu tafsir, ada iltifat, atau lebih umum ada at-talwin, perubahan dari satu uslub, gaya bahasa, ungkapan kepada ungkapan yang lainnya. Tadinya 3 awal ayat yang pertama menggunakan dhamir atau kata ganti ghaib, ya, dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Berarti dia. Kemudian di tengahnya dhamirnya adalah berkaitan dengan apa? Yang diajak berbicara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seakan-akan mengajak berbicara. Berarti kata gantinya dirubah. Ini iltifat, ya, atau lebih umum istilahnya adalah at-talwin. Ya, sebagaimana perkataan Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau mengatakan raja'a minal ghaibah ilal khitab ala talwin. Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan ayat ini dari dhamir yang sifatnya ghaib menuju ke al-khitab, dhamir yang sifatnya berupa pembicaraan antara 2 pihak. Ini alat talwin, ya, karena di dalam Al-Quran banyak contohnya. Di antaranya firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Insan, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Maka mereka diberikan minum oleh Rabb mereka syaraban tahura, minuman yang tahur. Ini adalah khamar. Khamar di surga disebut sebagai minuman yang tahur,
yang suci. Berarti kebalikannya, khamar di dunia hukumnya najis. Ini adalah mazhab jumhur atau mayoritas ulama dari 4 mazhab. Khamar dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Di antara dalilnya adalah ayat ini. Ketika khamar di surga disebut sebagai syaraban tahura, maka khamar di dunia hukumnya kebalikannya, yaitu najis. Ini menggunakan dhamir ghaib sifatnya. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya dengan dhamir mukhatab. Inna hadza kana lakum jazaa. Kana lakum. Sesungguhnya ini balasan bagi kalian. Tadi apa? Mereka. Sekarang langsung kalian. Dirubah. Demikian pula di dalam surat Al-Fatihah. Dialah Allah, ya, segala puji bagi Allah. Dia Rabbul Alamin. Kemudian di ayat keempatnya, hanya kepadamu lah. Dia kan dirubah ini. Ini adalah di antara balaghah, ya. Di antara gaya bahasa di dalam Al-Quran. Karena 3 ayat pertama menggunakan dhamir sifatnya ghaib, ya. Ini dalam rangka tanbih, sebagai penggugah, sebagai perhatian, sehingga seorang yang membaca Al-Quran itu tergugah untuk mengetahui maknanya ataupun kandungannya. Kemudian telah kita terangkan atau kita bawakan perkataan Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau, ya, tafsir Al-Quranil Azim. Beliau menukil dari sebagian salaf tentang ayat ini. Ya, beliau mengatakan Al-Fatihah sirrul Quran. Surat Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran, inti dari Al-Quran. Wa sirruha hadhil kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan rahasia dari surat Al-Fatihah adalah ayat ini. Inti dari surat Al-Fatihah adalah ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena sesuai dengan makna atau hikmah diciptakannya jin dan manusia. Oleh karenanya telah kita terangkan pula pada pertemuan yang lalu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menulis kitab khusus membahas 1 ayat ini. Itu kitab Madarijus Salikin, tafsir dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, dan Al-Hafidh Ibnu Katsir ini termasuk di antara kawan sekaligus murid dari Imam Ibnul Qayyim. Mereka berdua adalah termasuk di antara murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi saling berguru, kawan sekaligus guru. Guru utama mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini 2 orang murid, Imam Ibnul Qayyim dan Imam Ibnu Katsir, teman, ya, teman sekaligus saling mengambil faidah di antara keduanya. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i mengambil faidah dari Imam Ahmad bin Hanbal di dalam permasalahan riwayat. Sebaliknya, Imam Ahmad bin Hanbal mengambil faidah dari Al-Imam Asy-Syafi'i tentang cara memahami sunnah, cara memahami hadis. Bahkan beliau mengatakan, ketika duduk di majelisnya Al-Imam Asy-Syafi'i, ketika itu diadakan 2 majelis. Majelis sama yang berkaitan dengan riwayat hadis oleh Imam Sufyan bin Uyainah, Imam ahli Makkah, riwayat haddatsana fulan. Kemudian di tempat lain, masih di sekitar Masjidil Haram, karena beliau ngisinya di Masjidil Haram, ada majelisnya Al-Imam Asy-Syafi'i sedang menerangkan bagaimana cara memahami Al-Quran
bagaimana cara memahami sunnah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal malah duduk di majlisnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka ditegur oleh kawannya, imam besar pula, Ishaq ibn Rahawayh. Kenapa engkau tidak hadir di majlisnya Sufyan? Biar kita mendapatkan sanad yang ali, ya. Sanadnya tinggi. Sanad Ali itu sanad yang tinggi. Kenapa engkau malah duduk di majelisnya seorang pemuda yang umurnya beda sedikit dengan kita? Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, diam. Kalau kita kehilangan riwayat yang lebih tinggi, kemudian kita mendapatkan riwayat yang lebih rendah, semakin panjang jalur riwayatnya kan semakin rendah. Itu tidak memudaratkan selama riwayatnya sahih. Tetapi kalau kehilangan ilmu dari pemuda ini, saya khawatir tidak akan mendapati majelis ini sampai hari kiamat. Ini pujian yang luar biasa dari Imam Ahmad bin Hambal kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan beliau mengatakan, kami tidak mengetahui di dalam Al-Quran lafaznya umum yang dimaui khusus. Atau lafaznya khusus yang diinginkan adalah umum. Kami tidak tahu apa itu nasikh, yang menghapus. Apa itu mansuh, yang terhapus. Sebelum duduk di majelisnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Berarti saling berguru. Padahal di dalam beberapa permasalahan fikih, bukan beberapa, bahkan sangat banyak. Padahal ya sangat banyak di dalam permasalahan fikih mereka berselisih, berbeda pendapat. Demikian pula Al-Imam Ibnul Qayyim. Secara fikih beliau adalah bermadzhab Hambali. Imam Ibnu Katsir bermadzhab Syafi'i, tetapi saling mengambil faidah. Ya. Jadi seperti itu para ulama. Berguru kepada yang lebih alim, tetapi di kalangan mereka saling mengambil faidah. Banyak sekali contohnya. Ya, kalau disebutkan tentu ya tidak terhitung contoh-contoh seperti itu. Karena tidak mungkin seluruh ilmu itu terkumpul pada diri satu orang saja. Pasti ada ilmu yang terlewat. Bahkan kita mengetahui bagaimana luasnya ilmu dari khalifah yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara orang yang paling berilmu di kalangan sahabat, bahkan dikatakan beliau adalah di antara seorang yang mendapatkan ilham khusus, ya, tahdits. Pada umat-umat terdahulu ada orang-orang yang mendapatkan ilham. Kalau ada pada umatku maka Umar bin Khattab. Ternyata 1-2 permasalahan beliau terluput. Padahal sahabat yang kedudukannya lebih rendah malah mengetahuinya. Ya. Jadi ilmu itu tidak terkumpul pada satu orang saja, kecuali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu beliau adalah berdasarkan dari wahyu. Ini adalah di antara sebagian cara mengambil faidah, itu antara kawan memberikan ilmunya sesuai dengan yang ia kuasai. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan fal awwalu tabarru'un minasyirk. Bagian yang pertama, iyyaka na'budu, ini adalah pernyataan berlepas diri dari kesyirikan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah. Berarti pernyataan apa? Berlepas diri dari kesyirikan. Ini bagian yang pertama. Watsani tabarru'un minal haul wal quwwah wat tafwid ila Allah azza wa jal. Bagian yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ini adalah pernyataan berlepas diri dari daya upaya dan kekuatan. Diri ini tidak memiliki daya kekuatan.
Dan ini adalah tafwid, menyerahkan seluruhnya kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali karena pertolongan Allah Azza wa Jal. Ini bagian keduanya. Nasta'in. Kami memohon pertolongan. Dan ini dikuatkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Maknanya dikuatkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadalah kamu kepadanya, kepada Allah, dan bertawakallah kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Sekali-kali Rabbmu tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Ini menggabungkan antara ibadah, yaitu tauhid, dengan at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian di ayat yang lainnya, Qul huwar rahmanu amanna bih. Ya, Qul huwar rahmanu amanna bih wa alaihi tawakkalna. Katakanlah, dialah Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Amanna bih, kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna, kepadanya lah kami bertawakal. Kemudian di ayat yang lainnya, Rabbul masyriqi wal maghrib, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriq, Rabb timur, Tuhan yang menguasai timur, wal maghrib, dan yang menguasai barat. La ilaha illahu, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang benar, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, jadikanlah Dia, itu Allah, sebagai penolongmu. Ya, jadi ini penguat dari ayat di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah itu tauhid, berlepas diri dari syirik. Kemudian meminta pertolongan. Maknanya tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali karena pertolongan Allah. Ya. Ini adalah perkataan dari Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian ketika mengomentari ayat ini, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti di dalam kitab beliau Adwa'il Bayan, beliau mengatakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tahqiq, ya, makna la ilaha illallah. Hakikat dari makna la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah terdiri dari apa? Terdiri dari dua bagian. La ilaha illallah, maknanya, kandungannya, itu dari dua perkara. Yang pertama apa? Di dalam la ilaha illallah terdapat al-itsbat, penetapan. Al-itsbat, penetapan. Yang kedua ada an-nafyu, penafian. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang benar, ini penafian. Illallah, kecuali Allah. Dan ini terdapat di dalam firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Syekh rahimahullah mengatakan, lianna ma'naha murakkabun min amrain, karena makna la ilaha illallah itu
susun dari dua perkara. Nafyun wa itsbatun. Penafian, peniadaan dan penetapan. Ya. Adapun nafyu itu adalah khalqu jami'il ma'budat ghairillahi ta'ala fi jami'i anwa'il ibadat. Yang dimaksud dengan penafian adalah mengosongkan dari segala sesembahan selain Allah. Segala yang diibadahi selain Allah di dalam segala jenis peribadahan. Itu namanya penafian. Mengosongkan diri dari segala sesembahan selain Allah dalam segala jenis ibadahnya. Karena sesembahan selain Allah itu sangat banyak. Jenis ibadahnya juga sangat banyak. Ada jenis yang berkaitan dengan sembelihan. Ya, berarti menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Ada jenis yang berkaitan dengan sujud. Berarti sujud dalam rangka beribadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Kemudian dalam jenis berdoa. Ya, meminta sesuatu pada perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu. Maka ini juga kesyirikan. Ini jenis-jenisnya. Dari sisi yang diibadahinya sangat banyak, maka kita berlepas diri dari sembahan tersebut. Dari jenis-jenis ibadahnya yang sangat banyak, juga berlepas diri. Ya, karena kita dapati sebagian kaum muslimin yang mereka mengaku Islam, mereka menyembah Allah, tetapi dalam sebagian jenis ibadah, sebagian mereka peruntukan untuk selain Allah. Contohnya apa? Menyembelih untuk jin. Padahal menyembelih adalah di antara sebesar-besar ibadah. Mengalirkan darah. Ini sebesar-besar ibadah. Makanya di dalam surat Al-Kautsar digandingkan. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Binatang kurban. Besar berarti. Makanya banyak riwayat ya yang menyatakan bahwasanya ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat. Ada pula yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Ini berkaitan dengan sembelihan. Tentu riwayat ini diperselisihkan. Sebagian mengatakan riwayatnya dhaif, sebagian riwayatnya hasan. Tapi intinya maknanya sahih karena didukung dengan dalil-dalil yang lainnya. Berarti sebesar-besar ibadah adalah menyembelih. Nah, ini makna an-nafyu. Mengosongkan dari segala sesembahan selain Allah, mengosongkannya dari segala jenis peribadahannya. Ini nafyu, an-nafyu. Adapun al-itsbat, penetapan, maka ifradu Rabbis samawati wal ardi wahdah bijami'i anwa'il ibadat alal wajhil masyru'. Mengesakan Rabb, ya, Rabb pemilik langit dan bumi satu-satunya di dalam seluruh jenis ibadahnya. Tetapi apa? Alal wajhi al masyru'. Ya, sesuai dengan yang disyariatkannya. Jadi tidak sembarangan pula. Berarti ini kebalikan dari tadi. Kalau sekarang mengisinya dengan ibadah, tetapi apa? Alal wajhil masyru'. Sesuai dengan yang disyariatkan. Berarti di dalam ibadah harus memiliki apa? Memiliki atau terkumpul padanya dua syarat. Pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Fudail bin Iyad, ini ulama besar. Fudail bin Iyad, ulama besar, ya, beliau banyak memberikan nasihat kepada manusia. Padahal beliau dahulunya adalah seorang ketua, ya kita katakan ketua perampok seperti itu. Beliau bertaubat, kemudian menjadi orang yang alim. Perkataannya banyak dicatat oleh para ulama, penuh dengan
hikmah. Para ulama mengatakan beliau adalah di antara orang yang paling takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fudail bin Iyad. Ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Mulk, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup. Ya. Untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengujimu, siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Tidak dikatakan paling banyak amalnya. Maka paling bagus amalnya. Maka ketika menafsirkan ayat ini, Fudail bin Iyad mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas berarti apa? Segala amal ini hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhlas. Benar berarti sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal dilakukan secara ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak diterima. Amal benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW tetapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Harus mengumpulkan dua perkara ini. Maka dikatakan yang paling ikhlas, yang paling benar. Baru amal itu diterima. Jadi dua perkara ini. Ya. Makanya dikatakan tadi apa? Dikatakan tadi oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti mengesahkan Rabb, pemilik langit dan bumi, satu-satunya dalam seluruh jenis ibadah yang disyariatkan. Berarti kalau beribadah tidak disyariatkan, terutama ibadah yang sifatnya mahdhah, maka tidak diterima. Tentunya bukan hanya ayat tadi dalilnya. Dalilnya banyak. Bahkan dalilnya adalah 3 hadis utama di dalam Islam. Karena secara umum Islam dibangun di atas 3 hadis utama. Yaitu innamal a'malu binniyat. Berarti berkaitan dengan apa? Keikhlasan. Yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Atau "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Berarti ini apa? Sama maknanya dengan ayat tadi. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Ini tentunya dalam ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah. Tentu nanti ada ibadah ghairu mahdhah. Ya tentu tidak harus sama persis. Ini ibadah yang murni. Di antara ciri ibadah mahdhah itu apa? Pertama, tujuan utamanya adalah akhirat. Contohnya apa? Salat. Tujuan utama tentu akhirat. Ya tentu nanti ada hikmah, entah sehat, entah apa itu, tapi hikmahnya. Tapi tujuan utamanya apa? Salat adalah tujuan utamanya akhirat. Yang kedua, umumnya akal tidak bisa mencerna. Pertama, tujuan utamanya adalah akhirat. Yang kedua, akal tidak bisa mencerna. Kenapa sholat duhur 4 rakaat? Kenapa subuh 2 rakaat? Ya. Kenapa ketika tasyahud harus berisyarat dengan jari? Dan seterusnya. Kenapa ketika kentut, ya buang angin, malah kita disuruh mencuci 4 anggota wudhu? Akal tidak bisa mencerna. Yang ketiga,
dilakukan hanya oleh kaum muslimin. Ya, hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Tentu tidak ada orang Kristen misalkan yang ya melakukan ibadah salat sebagaimana salat kita. Walaupun secara umum syariat ya dari para nabi tentu ada salat. Nabi Ismail salat ya, memerintahkan keluarganya untuk salat. Kemudian nabi-nabi setelahnya juga diperintahkan untuk salat. Tetapi ketika agama mereka telah berubah, tentu memiliki kekhususan. Ini apabila ibadahnya adalah menjadi kekhususan. Misalkan menjadi kekhususan bagi kaum muslimin, maka ini ibadah mahdhah. Ini salah satu di antara 3 ciri ibadah mahdhah. Kalau ibadah yang ghairu mahdhah bisa dicerna dengan akal umumnya. Ya, tujuannya bukan hanya akhirat, ada manfaat dunia. Kemudian dilakukan bukan hanya oleh para muslim, ya. Ini ibadah ghairu mahdhah. Karena ibadah apa? Kita harus tahu dulu definisi ibadah dulu. Ya. Ismun jami'un, ya, likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Setiap ya sebutan yang mencakup segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya dari ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi, ini ibadah. Berarti berbuat baik kepada sesama itu ibadah. Apakah berbuat baik kepada sesama hanya dilakukan oleh kaum muslimin? Tentu tidak. Berarti ini ibadah ghairu mahdhah. Menolong orang lain, apakah hanya dilakukan oleh kaum muslimin? Tentu tidak, berarti ghairu mahdhah. Ini adalah ya di antara sedikit perbedaan antara ibadah yang mahdhah yang murni dengan ghairu mahdhah. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti beliau melanjutkan ucapan beliau, wa qad asyara ila nafyi min la ilaha illallah bitaqdimil ma'mul alladhi huwa iyyaka wa qad taqarrara fil usul fi mabhathi dalil al-khitab alladhi huwa mafhumul mukhalafah wa fil ma'ani fi mabhathil qasr anna taqdimal ma'mul min siyahil hasr. Beliau membawakan ya kaidah di dalam usul makna la ilaha illallah. Makna penafian di sini adalah mendahulukan ma'mul, yaitu objeknya. Ya. Sedangkan mendahulukan yang harusnya diakhirkan memberikan faedah pembatasan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Berarti ini apa? Menunjukkan pembatasan. Tidak ada ibadah, tidak kita berikan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini ada apa? Ada pembatasan yang maknanya adalah penafian beribadah selain Allah. Kemudian isbatnya di mana? Penetapannya di mana? Na'budu. Kami beribadah. Ya, kami beribadah. Kan ada penetapan di sini. Ya. Jadi intinya di dalam iyyaka na'budu di situ adalah tahqiq penjelasan atau kandungan makna la ilaha illallah. Adanya pembatasan, kemudian adanya penetapan ibadah kepada Allah.
Kemudian beliau membawakan beberapa ayat yang menunjukkan hal tersebut. Ya, secara rinci ayatnya. Karena Al-Quran ada global, ada rinci. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayuhan nasu'budu rabbakum. Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya ayuhan nas. Seruan pertama di dalam Al-Quran adalah ayat ini. Yang diseru siapa? Seluruh manusia. Bukan hanya orang yang beriman. Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, umum. Seruan pertama. Makanya kata sahabat yang mulia, apabila engkau mendengar Allah berfirman di dalam Al-Quran yang didahului dengan panggilan itu ya, yang maknanya wahai, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah baik-baik. Kata Abdullah bin Mas'ud, jika engkau mendengar Allah berfirman, mendahului firman-Nya dengan panggilan, yaitu nida, ya, wahai, maka perhatikanlah baik-baik. Karena setelahnya nanti akan ada perintah atau larangan. Di sini, ya ayuhan nas, wahai manusia. Setelahnya apa? Wa'budu. Beribadalah kalian. Berarti perintah di sini. Ya. Wa'budu rabbakum. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Ya. Kemudian nanti di ujung ayat, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah yaitu tandingan-tandingan. Padahal kalian mengetahuinya. Tandingan-tandingan tersebut tidak bisa memberikan manfaat bagi kalian. Ada apa di sini? Ada perintah. Kemudian ditutup dengan larangan. Fala taj'alu lillahi. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah, ya, andada wa antum ta'lamun. Tandingan-tandingan selainnya sedangkan kalian mengetahuinya. Berarti ada perintah, ada larangan, ya. Kemudian di ayat yang lainnya yang menerangkan makna ini, ya, firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sama, ada perintah, ada larangan. Walaqad ba'atsna, sungguh kami telah mengutus. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Ya. An i'budullaha wajtanibut taghut. Yang rasul tersebut menyeru, sembahlah Allah saja, jauhilah taghut. Ada perintah, ada larangan. Ya. Isbatnya di mana ini? Penetapannya di mana ini? An i'budullah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Kemudian penafiannya wajtanibut taghut. Jauhilah taghut tersebut. Ini kita sering mendengar taghut. Apa itu taghut? Ya. Biasanya sensitif kalau menyebut taghut, ya kan? Ya, biasanya sensitif. Padahal ini istilah syar'i. Ya. Kadang dipersempit taghut itu. Taghut biasanya dipersempit. Taghut maknanya adalah luas sebenarnya. Setiap, ya, yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas dari sesembahan, dari yang ditaati, dari yang diikuti. Itu semuanya taghut. Berarti kalau ada seorang raja yang seorang hamba melampaui batas dengan ketaatannya kepada raja, meskipun, ya, hal itu bertentangan dengan syariat, maka dia telah menjadikan raja tersebut sebagai taghut. Atau syaitan. Dia taat kepada syaitan, berarti syaitan adalah taghut. Jadi umum sebenarnya, terkadang disempitkan. Setiap, ya, segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas dengan sesuatu tersebut. Dari sesembahan, dari yang diikuti, ya,
dari yang ditaati. Itu namanya tauhid. Ya. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan ya setelah salat Isya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan ayatnya tadi. Firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berkaitan dengan iyyaka na'budu, yang kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala, adalah terdapat di dalamnya kandungan La ilaha illallah. Maka beliau membawakan beberapa dalil pendukung. Tadi diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mereka menyerukan beribadalah kepada Allah saja dan jauhilah tauhid tersebut. Ada perintah beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan perintah menjauhi tauhid. Yang dikatakan tadi oleh Imam Ibnul Qayyim, tauhid maknanya adalah setiap yang seorang hamba menjadi melampaui batas dengannya dari sesembahan, dari yang diikuti, dari yang ditaati. Apabila yang kita sebutkan tadi menjadikan seorang hamba melampaui batasnya, keluar dari jalur atau jalan yang telah ditetapkan di dalam syariat, maka dia yang disebutkan tersebut adalah bagian dari tauhid. Ternyata tidak secara mutlak apabila dia ridho. Nah, yang disembah ridho, yang diikuti ridho, yang ditaati ridho. Kalau tidak ridho, meskipun disembah, dia tidak ridho disembah, tentu bukan tauhid. Contohnya siapa? Nabi yang mulia Isa ibnu Maryam, ya, Al-Masih alaihi salam. Beliau seorang nabi, seorang rasul, bahkan termasuk di antara rasul ulul azmi. 5 rasul utama. Beliau disembah oleh sebagian pengikutnya, oleh banyak orang, ya sampai zaman sekarang. Tetapi apakah beliau ridho? Ya tentu tidak ridho. Maka tidak masuk dalam makna tauhid. Yang dimaksud seorang hamba tersebut menjadi melampaui batas disebabkan karena menyembah, kemudian mentaati, kemudian mengikuti. Tetapi semuanya tadi yang disebutkan ridho. Kalau tidak ridho berarti bukan tauhid. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian ada yang menyembahnya, atau yang lebih di bawahnya lagi, sebagian sahabat yang mulia. Contohnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Rafidhah sebagian menyembah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi beliau tidak ridho. Ya, beliau tidak ridho. Kemudian ya ayat yang lainnya yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat ya Al-Baqarah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
Faman yakfur bil-taghuti, barang siapa yang kufur, ingkar kepada taghut, ya, wa yu'min billahi, dan dia beriman kepada Allah, ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang pada tali yang kuat, tali agama Allah yang kuat, yaitu tauhid. Jadi ada penafian, ada penetapan. Penafian dari menyembah taghut, penetapan dari beriman yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ayat yang lainnya. Kita cukupkan. Kemudian lanjutannya firman Allah taala, wa iyyaka nasta'in. Lagi-lagi ada susunan kalimat yang mendahulukan objeknya, maka memberikan faedah pembatasan. Dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nanti di dalam fawaid, faedah nanti apa yang dimaksud pertolongan di dalam ayat ini. Apakah mutlak meminta pertolongan kepada selain Allah itu haram atau dirinci? Ya. Pertolongan seperti apa? Yang hanya meminta pertolongan seperti apa? Yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Syekh, ai la natlubul aun illa minka wahdak. Kami tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepadamu ya Allah satu-satunya. Li'annal amra kullahu biyadik wahdaka la yamliku ahadun minhu ma'aka mithqalu dzarrah. Karena sesungguhnya seluruh perkara, seluruh urusan itu berada di tanganmu satu-satunya ya Rabb. Ya. Tidak ada satupun yang berserikat bersamamu. Tidak ada satupun yang berserikat bersamamu. Sekecil apapun. Tidak ada, ya, yang mengatur segala urusan kecuali hanya Engkau satu-satunya. Maka kami meminta pertolongan hanya kepadamu. Ini adalah pertolongan yang hanya Allah yang mampu. Tentu nanti ada meminta tolong yang dibolehkan. Karena ada ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Ini adalah pertolongan yang hanya Allah yang mampu. Ya, kita langsung masuk ke faedahnya biar jelas maknanya. Tentu kalau kita membaca semua dari Syekh Al-Amin Asy-Shinqiti nanti tidak selesai majelisnya. Kita ingin menyelesaikan tafsir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada malam hari ini. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin setelah yang menafsirkan firman Allah Ta'ala Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau mengatakan min fawaidil ayat, ya, min fawaidil ayah, di antara faidah dari ayat ini yang pertama adalah ikhlasul ibadah lillah. Ikhlas di dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iyyaka na'budu. Wajhul ikhlas, sisi pendalilannya adalah taqdimul ma'mul, mendahulukan objeknya. Karena ada pembatasan, berarti hanya kepada Allah. Ini menunjukkan ikhlas. Ya. Ini di dalam ibadah. Mendahulukan objek yang berfaedah pembatasan. Hanya kepadamulah kami beribadah. Ikhlas namanya. Tidak kepada selainnya. Walaupun nanti di dalam beramal itu memiliki tingkatan. Ya. Yang pertama adanya niat. Niat ada kalanya benar, ada kalanya tidak benar. Benar itu ikhlas. Ikhlas hanya ditujukan kepada Allah, tidak selainnya.
Kemudian tingkat berikutnya adalah as-sidqu, sidik. Ketika sidik, seorang hamba yang beribadah kepada Allah sudah tidak memandang dirinya. Maksudnya apa? Dia mampu melakukan ibadah itu semata-mata karena karunia dari Allah. Berarti apa? Ikhlas mencegah seseorang dari riya. Salatnya hanya karena Allah, tidak ingin dilihat oleh orang. Ikhlas mencegah seorang hamba dari riya. Adapun sidik mencegah seorang hamba dari ujub, bangga di dalam beramal. Tentu dia ikhlas misalkan, ternyata masih ada sedikit ujub. Dia tidak mengharapkan pandangan orang tentunya dalam ibadah. Bahwanya saya ibadah hanya karena Allah. Tidak ingin dipuji, tidak ingin dianggap sebagai orang yang soleh. Berarti ikhlas. Tapi ternyata apabila tidak ada sidik di dalam dirinya, bisa terkena penyakit ujub. Dia sudah ikhlas, cuma masih ujub. Ya, terbesit di dalam hatinya. Barangkali kalau tidak ada kita yang beribadah, negeri ini sudah dibinasakan, diazab, ditimpa dengan bencana yang banyak. Dia ikhlas memang, nggak pengen mengharapkan pujian, cuma ada ujub. Karena kita orang-orang yang soleh, yang beribadah, maka menyebabkan negeri kita aman. Ada ujub. Nah, jadi ternyata selamat dari riya belum tentu selamat dari ujub. Makanya ini tingkatan yang sangat tinggi. Makanya disinilah setelah beribadah, iyyaka na'budu, ikhlas, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Berarti apa? Ibadah yang dia lakukan membutuhkan pertolongan dari Allah. Agar tidak ujub di dalam beribadah. Kami bisa beribadah tentu karena mendapat pertolongan darimu, ya Allah. Nah, di dalam ayat ini menutup dua keburukan. Keburukan dari riya dengan ikhlas, keburukan dari ujub dengan senantiasa sidik, merasa bahwasanya tidak ada daya upaya kecuali karena pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ikhlasul isti'anah billahi azza wa jal. Mengikhlaskan di dalam meminta pertolongan kepada Allah azza wa jal. Itu firman Allah Ta'ala, wa iyyaka nasta'in. Seperti tadi, mendahulukan objeknya, menjadikan pembatasan. Fa'in qala qail, ya, Syekh rahimahullah mengatakan, jika ada yang berkata, kaifa yuqal ikhlasul isti'anah lillahi wa qad jaa fi qoulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagaimana dikatakan meminta pertolongan Allah adalah secara murni, mengikhlaskan meminta pertolongan kepada Allah secara murni, tidak selainnya. Tetapi disebutkan di dalam Al-Quran penetapan adanya meminta pertolongan kepada selain Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Isbatul ma'unah min ghairillahi azza wajal. Di sini ada penetapan ma'unah. Ya. Pertolongan. Penetapan adanya pertolongan, meminta tolong dari selain Allah azza wajal. Kemudian di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'inur rajul fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha atau tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau menolong seorang laki-laki yaitu menaikkan dia di atas kendaraannya, hewan tunggangan, kemudian mengangkatkan barang bawaannya. Ini dikatakan ya, engkau menolong seorang laki-laki agar dia naik kendaraannya, hewan tunggangannya, kemudian menaikkan barangnya. Dan ini dianggap sebagai sedekah. Berarti ada penetapan meminta pertolongan kepada
selain Allah. Sedangkan di sini pengikhlasan terhadap al-isti'anah, meminta tolong hanya kepada Allah. Maka fal jawab, ya kata Syekh Utsaimin, jawabannya annal isti'anah nau'an. Al-isti'anah itu ada dua jenisnya. Yang pertama isti'anatul tafwid. Yang pertama adalah isti'anah tafwid. Maknanya annaka ta'tamidu 'ala Allah 'azza wa jalla wa tatabarra' min haulik wa quwwatik. Hada khasun billahi 'azza wa jalla. Yang pertama yang dimaksud dengan isti'anah tafwid, maknanya engkau bersandar kepada Allah 'azza wa jalla dan engkau berlepas diri dari segala daya dan upaya serta kekuatanmu, maka ini adalah pertolongan yang khusus bagi atau ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya apa? Meminta pertolongan kepada Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu. Allah mampu menyelamatkan dari bahaya. Ya, ketika seorang misalkan berada di tengah lautan, tidak ada satupun secara logika yang bisa menyelamatkan dia kecuali Allah. Maka hanya kepada Allah dia berharap. Jangan di tengah lautan dia menyeru, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Atau sebagian orang ya mendatangi makam yang disebut sebagai waliullah, makam Badawi. Menyeru, wahai Syekh Badawi, aku meminta pertolongan kepada engkau ya untuk mengabulkan seluruh hajatku dan seterusnya. Ini pertolongan yang harusnya hanya ditujukan kepada Allah. Ini yang tidak boleh. Maknanya apa? Menyerahkan segala urusan, memasrahkannya kepada Allah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu. Nah, meminta tolong seperti ini apabila ditujukan kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Ini ada pembahasan khusus di dalam kitab Tauhid bab al-isti'anah. Nanti ada bab al-istighatsah. Ya. Isti'anah, al-istighatsah itu mirip-mirip. Cuma nanti ada sedikit perbedaan. Ya. Kalau isti'anah masih umum. Kalau istighatsah meminta tolong agar dibebaskan dari kesusahan. Dia diuji dengan suatu kesusahan. Dia ingin keluar dari kesusahan tersebut. Nah, ini istighatsah. Ya. Itu ada pembahasannya di dalam kitab Tauhid. Ini secara ringkas saja. Ya, ini yang dimaksud mengikhlaskan isti'anah kepada Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu. Kemudian yang kedua, isti'anah bimaknal musyarakah. Meminta tolong yang kedua, maknanya adalah musyarakah, berserikat, yaitu apa? Maknanya kerjasama, saling kerjasama. Itu boleh, ya. Ada suatu perkara yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh satu orang, maka meminta kepada beberapa orang, misalkan untuk mengangkat sesuatu, mengangkat barang yang berat. Nah, ini makna minta tolong di sini adalah bekerja sama. Tentu boleh ya berserikat dalam melakukan sesuatu. Tolong ambilkan gelas, kan minta tolong, ini hukumnya boleh. Nah, meminta tolong pada perkara yang memang makhluk mampu, maka ini dibolehkan ya. Ini dibolehkan ya. Firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Seorang yang kesusahan, kita tolong menolong, membantunya, membebaskan kesusahannya. Ini juga dimaksud sebagai atau disebut sebagai isti'anah. Tetapi sifatnya adalah al-musyarakah, berserikat atau hanya kerjasama saja. Ya. Maka kata Syekh Utsaimin, fa in qala qail, ini satu lagi, apabila ada yang berkata, wa halil isti'anah bil makhluk jaiza fi jami'il ahwal. Apakah meminta tolong kepada makhluk itu boleh dalam segala keadaan? Karena firman Allah Ta'ala tadi,
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian ya di dalam kebaikan dan takwa. Nah, ini ada albir wat taqwa. Bir dan takwa maknanya sama kadang. Kalau disebutkan satu saja, maknanya dua-duanya. Ya, sebagaimana al-iman dan al-islam. Disebut saja al-islam, berarti maknanya iman pula. Disebut iman saja, maka masuk di dalamnya al-islam. Ya, jika bertemu, berpisah, maknanya beda. Kalau digabungkan, maknanya beda. Islam umumnya, para ulama memilih perkara-perkara yang sifatnya lahiriah. Islam, iman yang berkaitan dengan hati. Ya, nanti ada pembahasan. Karena perbuatan juga masuk di dalamnya, atau perbuatan termasuk bagian dari iman. Cuma kalau digabungkan, umumnya kalau dikatakan Islam adalah yang sifatnya lahiriah, iman sifatnya batiniyah. Demikian pula ini albir wat taqwa. Kalau disandingkan maknanya lain. Albir adalah perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, yang baik, amal-amal saleh. Adapun taqwa adalah menjauhi larangan. Tapi kalau dikatakan misalkan di dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, di sini ada wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Satu doa yang disebut, maka masuk di dalamnya mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Di sini digabungkan alal birri wat taqwa. Albir berarti perbuatan baik. At-taqwa berarti menjauhi larangan. Nah, apakah mutlak meminta tolong? Ya tentu sebagaimana telah kita terangkan, ya. Boleh meminta tolong kepada makhluk apabila dia memang mampu, ya. Adapun meminta tolong kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang gaib tentu tidak boleh. Yaitu diantaranya menyeru penghuni kubur. Meminta tolong kepada penghuni kubur. Ini tentu tidak boleh. Ini telah kita terangkan tadi, ya. Jadi bahkan bertawasul nih kaitannya. Ini pembahasannya kaitannya dengan bertawasul. Tawasul yang syar'i. Mirip dengan pembahasan al-isti'anah. Ini tiga pembahasan yang hampir mirip, ya, at-tawassul, kemudian al-istighatsah, kemudian al-isti'anah. Semua dicontohkan oleh para salaf yang berkaitan dengan hal tersebut, ya. Nanti di antara pembahasan tentang meminta tolong, bolehkah seorang meminta tolong kepada makhluk tapi tidak kelihatan makhluknya? Itu apa? Jin. Nah, itu juga ada pembahasannya. Ini dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada riwayat dari Umar bin Khattab. Demikian oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Bolehkah bekerja sama dengan jin? Saling bekerja sama, saling meminta tolong. Apakah boleh atau tidak, atau dirinci? Ini kan masih lingkupnya apa? Lingkup al-isti'anah, meminta tolong. Ini telah dibahas oleh ulama sebelumnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ini tentu ada pembahasan khusus. Tetapi di sini poin pentingnya adalah yang dimaksud mengikhlaskan isti'anah adalah pada perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu. Adapun isti'anah yang sifatnya musyarakah itu boleh kepada makhluk. Tetapi apakah dianjurkan atau sekedar boleh? Sekedar boleh, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka beliau mengatakan, ya, al-aula yang lebih utama ketika kita mengatakan meminta tolong kepada makhluk itu boleh, maka yang utama an la yasta'ina bi ahadin illa indal hajah. Janganlah salah seorang di antara kalian meminta tolong kepada orang lain yang ia mampu kecuali apabila ada hajah. Kalau nggak ada hajah,
Kita bisa melakukan sendiri, tentu lebih baik kita lakukan sendiri. Ya. Atau kata beliau, au idza alima anna sahibu yusarru bidzalik. Atau jika dia mengetahui yang dimintai tolong itu senang, ridho. Dia senang kalau dimintai tolong, maka bolehlah kita meminta tolong kepada orang tersebut. Ya. Kenapa? Fayasta'inu bihi min ajli idkhalis surur alaihi. Karena meminta tolong kepada dia dalam rangka memasukkan kebahagiaan kepada orang yang dimintai tolong. Ada orang yang senang dimintai tolong. Dia cinta kepada sahabatnya. Kalau sahabatnya meminta tolong, dia begitu semangatnya menolong sahabatnya. Tentu karena dalam rangka memasukkan kebahagiaan ke dalam hati, dia meminta tolong kepada sahabatnya. Itu dibolehkan, kata Syekh Utsaimin. Ya. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, wa yanbahi liman ya talabta minhu al-i'anah ala ghairil itsmi wal udwan an yastajiba lidzalik. Maka wajib ya bagi di sini dikatakan wa yanbahi liman tulibat minhu al-i'anatu, wajib bagi seorang yang dimintai tolong, dan pertolongan ini, permintaan ini tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada permusuhan di dalamnya, maka hendaknya dia memenuhi permintaannya. Ya. Jadi di sini Syekh Utsaimin memberikan ya tiga kaidah. Yang pertama, asalnya kalau dia mampu melakukan sendiri, jangan minta tolong. Yang kedua, kalau dengan meminta tolong, dia mengetahui yang dimintai tolong, dia bahagia, maka silahkan meminta tolong dalam rangka memasukkan kebahagiaan ke dalam hati. Yang ketiga, tidak selayaknya bagi seorang yang dimintai tolong, padahal di dalamnya tidak ada perkara yang berkaitan dengan dosa dan permusuhan, tidak selayaknya dia menolaknya. Hendaknya dia ya memenuhi permintaannya. Ini tiga perkara yang beliau ingatkan di dalam ya faedah terakhir yang berkaitan dengan ayat ini. Ya, demikianlah yang bisa disampaikan. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya adalah lanjutan ayat berikutnya. Firman Allah taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya. Ya, ini barangkali ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Taghut. Iya. Taghut tadi telah kita terangkan. Ya. Ini istilah para ulama. Berasal dari kata tughyan, yang melampaui batas. Yang melampaui batas. Makanya Fir'aun disebut sebagai apa? Taghut. Innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun adalah tagha, dia melampaui batas. Asal katanya seperti itu, yang melampaui batas. Kemudian dijadikan istilah oleh para ulama. Yang dimaksud dengan taghut adalah setiap perkara atau sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas. Dari apa? Dari sesembahan, dari yang diikuti, kemudian dari yang ditaati. Apabila ada sesembahan, ada yang diikuti, ada yang ditaati, itu menyebabkan seorang hamba melampaui batas, maka dia disebut sebagai taghut. Cuma tadi ada ikatannya, dan ketiga-tiganya ridho. Dia ridho. Berarti apa? Fir'aun taghut bukan? Ya. Dia kan banyak diikuti, banyak ditaati oleh rakyatnya. Dan dia ridho. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Disembah senang, ridho. Melampaui batas. Rakyatnya pun melampaui batas. Berarti dia taghut. Nah, jadi taghut itu tidak ditujukan kepada person tertentu, tapi sifat tertentu. Syaitan ditaati dan syaitan ridho, berarti syaitan adalah taghut.
Tetapi kalau dia ditaati, dia disembah, dia tidak ridho, maka tidak dikatakan sebagai tauhid. Ya, kayak seperti contohnya Nabi Isa alaihissalam dijadikan sebagai Tuhan, tapi beliau tidak ridho, maka bukan tauhid. Ya. Ya. Tapi kan secara langsung kan nggak bisa ketahuan apakah dia itu ridho atau enggak. Ini dikaitkan dengan siapa? Kalau Nabi Isa, Allah langsung yang membantahnya di dalam Al-Quran. Bahkan dia hanya menyerukan, sembahlah Allah, Robku, dan Rob kalian. Ya. Fa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Nabi Isa mengatakan seperti itu dalam surat Maryam. Ya. Sembahlah Allah, Robku dan Rob kalian. Hada siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Ya, di dalam surat Maryam. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi ayyattahida min walad subhanahu. Ya. Ini adalah ucapan yang benar dari Isa bin Maryam. Tidak layak bagi Allah memiliki anak, subhanahu, maha suci. Ya. Jadi Nabi Isa sendiri yang membantahnya. Iya. Sembahlah Allah, Robku dan Rob kalian. Ini adalah jalan yang lurus. Bahkan ketika masih bayi, ya, Nabi Isa mengatakan, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah, aku adalah Abdullah, hamba Allah. Ya. Dan Allah telah memberikan kepadaku kitab, yaitu kitab Injil. Dan beliau belajar Taurat juga, ya, karena Taurat adalah pegangan dari untuk Bani Israel, ya. Kemudian aku dijadikan sebagai orang yang mubarak, yang diberkahi dimanapun aku berada, dan seterusnya. Ini menunjukkan Nabi Isa alaihissalam tidak ridho disembah oleh kaumnya. Masih banyak ayat yang lainnya yang menunjukkan beliau berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Ya. Adapun Nabi SAW jelas, ya. Bahkan Al-Quran turun untuk menjelaskan dakwah beliau. Tentu beliau lebih berlepas diri dari diibadahi, ya. Berlepas diri dari diibadahi oleh pengikutnya. Ini Fir'aun, siapa lagi contohnya? Namrud, jelas dia itu. Ya. Para raja, penguasa di zaman nabi-nabi terdahulu, mereka banyak yang mengaku sebagai Rob. Ada yang mengaku sebagai Rob yang tertinggi. Disembah, ditaati, bahkan ridho. Nah, syaitan juga demikian. Atau sebagian dukun-dukun masuk dalam keumuman tauhid. Kalau dukun dia ditaati dan dia ridho, tauhid pula ucapannya ditaati. Maka menjadikan dukun ini sebagai tauhid. Jadi luas mengenai tauhid. Ya. Jadi kaidahnya telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Setiap yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas. Dari apa? Dari sesembahan, dari yang diikuti, dari yang ditaati, dan dia ridho. Mudah kaidahnya. Jadi nggak disebut per orangnya. Ya. Ya, demikian. Ada yang ditanyakan lagi? Bismillah, alhamdulillah. Ini sebenarnya panjang sekali pembahasannya. Yang pertama, ini berkaitan dengan pembahasan usul sebenarnya. Ya, nanti dikaitkan dengan apakah maksud dari sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu mutlak, atau umum, atau dirinci. Ini pembahasan yang panjang.
Ya kalau kita memandang dari usul yang dipakai oleh Syekh Asim ya. Ya. Sebenarnya saya kurang suka menyebut nama sebenarnya kalau dalam kajian. Taruhlah bagi pihak yang melarang hal tersebut, ya mereka bersandarkan pada dalil di antaranya tadi. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat perkara yang baru atau siapa yang melakukan amal yang tidak ada contohnya maka tertolak. Ini kaidah-kaidah seperti itu yang berkaitan dengan bid'ah. Ya ilmu yang sampai kepada beliau, usul yang beliau ikuti tentu seperti itu. Nah ini nanti sebenarnya khilaf yang sangat panjang. Ya. Nanti muncul pertanyaan, apakah ada bid'ah hasanah? Kan jadi seperti itu nih, panjang jadinya. Ya kan? Karena sebagian ulama Syafi'iyah terutama, di antaranya adalah Imam Izzuddin bin Abdissalam, yang beliau digelar sebagai Sultanul Ulama, rajanya para ulama, karena beliau hidup ya di abad ke-6. Murid beliau ulama besar pula, di antara Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Id. Sultanul Ulama, beliau punya kitab yang sangat bagus, yang sampai sekarang kitab itu dipakai. Nama kitabnya adalah Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kaidah-kaidah hukum di dalam memperbaiki ya anam, makhluk, manusia terutama. Nah, dari beliau nanti banyak muncul kaidah-kaidah. Nah, di antara pembahasan beliau adalah bid'ah itu adalah ungkapan syar'i yang bisa masuk kepada 5 hukum taklifi. Nanti ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah, bahkan ada bid'ah yang wajib, bid'ah wajib. Nah, ini secara apa? Ini didasarkan pada perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya 2 perkataan. Yang pertama adalah yang kesannya anti bid'ah dalam hal apapun. Man istahsana faqad syara'a, kan gitu. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang menganggap baik sesuatu, maka dia telah membuat syariat. Tetapi dalam ungkapan yang lainnya, al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah mahmudah, yang terpuji. Yang kedua adalah madhmumah, yang tercela. Yang sesuai dengan syariat, maka itu bid'ah yang terpuji. Ya ini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menjelaskan bab tentang ini, maka beliau mengatakan bid'ah yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i adalah bid'ah lughawiyah, secara lughah. Secara asal syariatnya itu ada. Contohnya apa? Mengumpulkan Al-Quran dalam satu bacaan misalkan. Secara bahasa bid'ah, karena Nabi SAW tidak melakukannya. Tetapi apakah secara syariat bid'ah? Tentu tidak. Maka inilah yang dimaksud bid'ah yang wajib. Ilmu nahwu, ilmu bahasa, tentu bid'ah secara bahasa karena belum dikumpulkan di zaman Nabi SAW. Tetapi apakah ini hukumnya bid'ah secara syar'i? Tentu tidak, bahkan wajib. Kalau tidak ada ilmu nahwu, nanti tidak ada yang bisa memahami agama. Nah ini dibawa ke makna lughah. Perkataan Umar bin Khattab ketika mengumpulkan sholat tarawih dalam satu imam. Tadinya kan di zaman Nabi, walaupun dilakukan secara berjamaah, tetapi tidak menyengaja ya mengumpulkan dalam satu imam. Di zaman Abu Bakar juga demikian. Di zaman Umar bin Khattab, melihat di sono imam dengan makmum, di sini imam dengan makmum, jamaah masing-masing. Ini kalau disatukan tentu lebih baik. Ternyata disatukan oleh satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Maka dikomentari oleh Umar bin Khattab, ya, nikmatil bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Nah, oleh para ulama diantaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, maknanya adalah bid'ah secara bahasa. Kenapa? Secara bahasa memang bid'ah itu adalah hal yang baru. Kan belum pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW, mengumpulkan dengan satu imam, menyengaja. Tapi asal berjamaahnya ada enggak? Tentu ada. Maka secara syar'i tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Sebagaimana sunnah. Sunnah secara syar'i yang baik kan, tetapi secara bahasa sunnah ada yang buruk. Barang siapa membuat sunnah yang buruk, sunnah kok buruk? Secara bahasa maknanya jalan. Nah, bid'ah secara syar'i pasti buruk. Secara bahasa ada kalanya masuk dalam 5 hal.
Sunnah secara syar'i pasti baik. Secara bahasa ada kalanya buruk. Siapa yang membuat sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahala. Dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya. Sunnah yang baik, berarti ada sunnah yang buruk secara bahasa. Saya jawab dengan kaidah saja, bukan dengan perorangannya. Nah, disinilah nanti berselisih. Apakah memang seperti itu hakikatnya? Ya. Nanti sebagian Syafi'iyah atau sebagian Malikiyah memaknai memang ada bidah hasanah. Kalau kulu bid'atin dhalalah, kulu terkadang maknanya sebagian. Ini kan jadi panjang pembahasannya, usul. Maksudnya ini sebagai wawasan saja, sebagai wawasan saja. Kulu makna bisa sebagian. Kalau dikatakan setiap bid'ah dhalalah, setiap dhalalah tempatnya di neraka, ternyata ini maknanya adalah ya lafaznya am, ya urida bihi al-khos, umum tapi yang dimaui adalah khusus. Nanti ada yang ngomong maksudnya ini adalah dalam perkara ibadah, kan gitu. Berarti kalau bukan dalam perkara ibadah, nggak berlaku bidah ini. Mobil, motor, ya alat-alat teknologi tentu tidak berlaku. Kalau inovasi di dalam ibadah baru berlaku hadis ini. Kan ada yang ngomong seperti itu. Nanti dibantah lagi oleh yang membolehkan bidah hasanah. Enggak mutlak hanya dalam perkara ibadah saja yang dilarang, bahkan dalam sarananya pun dilarang. Kan gitu. Sarananya pun dilarang. Melempar jamroh, ya. Kan pakai sarana kan? Yaitu batu. Bahkan Nabi SAW ketika menyuruh Ibnu Abbas, ambilkan batu yang sedang. Ya. Seperti inilah kami diperintahkan. Kemudian ada yang berinovasi. Dengan apa? Melempar dengan sepatu, ya kan? Melempar dengan apa? Berarti ini bid'ah dalam sarana. Ternyata berlaku dalam sarana, bukan dalam zat ibadahnya. Jadi dalam sebagian sarana ternyata ada bid'ah pula. Jadi nggak mutlak hanya dalam masalah ibadah. Tentu dalam masalah ibadah, ya ada bid'ah. Ternyata dalam sarana ibadah pun ada. Berarti pembatasan dalam ibadah tersebut ini tertolak. Nah, ini jadi pembahasan yang panjang karena perbedaan usul. Disitulah. Makanya Syekh Hafizahullah berarti memakai usul yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Kan seperti itu. Ya, UAS misalkan menggunakan usul yang menggunakan bid'ah hasanah, ya tentu menurut beliau boleh. Ini ya pembahasan yang panjang seperti itu. Jadi saya nggak akan membahas dengan apa? Dengan amalannya, tapi kaidahnya. Disebabkan kaidah yang berbeda. Kalau saya sendiri tentu yang memilih pendapat yang tidak ada bid'ah hasanah di dalam ibadah. Ya kan? Cuma ini kan masalahnya bukan masalah yang sifatnya usul, ini doang. Ya, ini saja yang jadi standarnya. Kalau misalnya saya ditanya, apakah ada bid'ah hasanah? Saya memilih tidak ada bid'ah hasanah di dalam Islam. Secara syar'i tidak ada. Tapi misalkan mereka mengamalkannya dengan usul mereka, tentu susah. Ya, tentu susah untuk maksudnya mereka punya kaidah sendiri. Jadi seperti itu. Ini pembahasan yang panjang. Jadi cara menyikapinya, kayak Syafi'i tentu berguru pada misalkan ulama-ulama ahli hadis, ya jelas tidak ada bid'ah hasanah. Cuma yang jadi masalah, kalau misalkan memang ada bid'ah hasanah, itu standarnya apa? Ini repotnya kan di sini. Standarnya apa? Ini kan susah kalau udah ada standarnya. Standar ini dikatakan hasanah, ini dikatakan bukan hasanah. Itu standarnya apa? Kalau standarnya ada asal-usulnya dari dalil, ya namanya bukan bid'ah hasanah sebagaimana tadi. Umar bin Khattab mengumpulkan orang tarawih. Itu secara lugah saja. Ya. Jadi kalau saya pribadi memilih pendapat Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam ketika menjelaskan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang dimaksud bid'ah itu ada dua, maksudnya adalah lughawiyah secara bahasa. Ya, adapun dari kalangan Syafi'iyah tentu ya memahami apa adanya. Ya ulama Syafi'iyah. Ya. Jadi hanya sifatnya memberikan anjuran, saran, menasihati. Adapun tidak mau diberi saran, punya prinsip sendiri, ya
Kita nggak bisa memaksa, kan seperti itu. Yang penting, apa yang kita lakukan, ya nanti masing-masing akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, maka ini luar biasa ucapan Imam Ibnu Daqiqil Id. Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan tentang agama, kecuali nanti telah aku siapkan jawabannya di hadapan Allah pada hari kiamat. Ini yang paling penting. Apakah dia berani bertanggung jawab di hari kiamat? Ya, karena akan dihisab semuanya, ucapan, ya perbuatan seperti itu. Jadi kalau misalkan menyalahkan pendapat itu, ya terlalu level kita terlalu jauh gitu kan, maksudnya. Bukan berarti nggak boleh milih. Kalau condong jelas, biar ulama yang membantahnya saja seperti itu. Kita hanya nukil, ya perkataan para ulama. Tentu para ulama, misalkan ulama Saudi, ya tentu hal tersebut adalah perkara yang bid'ah yang nggak boleh dilakukan. Jadi intinya di dalam masalah ini disebabkan karena perbedaan usul gitu aja. Nanti merembet ke dalam permasalahan yang banyak. Jadi sikap kita, ya pertama, kalau mampu nasihati, kalau tidak mampu ya sudah, kan seperti itu. Tanpa mengeluarkan misalkan orang yang melakukan tersebut dari misalkan, kan ada di sini ada amalan yang dianggap bid'ah. Amalan. Tidak langsung dituduh dia ahli bid'ah. Ntar betapa banyak kaum muslimin yang dituduh sebagai ahli bid'ah padahal apa? Padahal awam, cuma ikut-ikutan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua lupa. Oh ini ya, ini juga dibahas. Tempat-tempat yang di dalamnya ada larangan untuk didatangi. Di antaranya adalah Lembah Hijr ketika itu. Daerahnya kaum Tsamud. Jadi kaum-kaum yang dahulu dibinasakan disebabkan karena kekafirannya. Di antaranya adalah kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Nah, mereka apa? Melakukan perbuatan yang sangat mungkar, maksiat kepada nabinya. Di antaranya ketika ya Allah SWT mengaruniakan kepada kaum yang beriman ketika itu pengikut Nabi Saleh alaihissalam, yaitu unta, ya, yang diperah susunya. Kemudian untanya itu memiliki jatah minum seperti itu. Ternyata ada seorang yang membunuhnya, seperti itu. Dengan tentu pengingkarannya bukan hanya ini salah satunya. Bahkan Saleh adalah seorang yang menjadi harapan kaumnya. Jadi Saleh alaihissalam dikenal sebagai orang yang baik dari kecil sampai dia mengaku sebagai nabi. Demikianlah para rasul. Dikenal sebagai orang yang paling memiliki sifat-sifat mulia. Tahu keadaannya, tidak pernah berdusta dan seterusnya sebagaimana Nabi Muhammad SAW didustakan. Ya. Jadi orang-orang Tsamud mendustakan Rasul. Kemudian dia membunuh ontanya. Sehingga Allah timpakan azab kepada mereka. Nah, daerah tersebut berarti daerah yang pernah mendapatkan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka daerah-daerah tersebut adalah di antara daerah yang tidak boleh disinggahi. Suatu ketika Nabi SAW bersama para sahabat singgah di Lembah Hijr. Kemudian para sahabat mengambil air. Kan di situ ada beberapa sumur. Ada sumur onta, ada sumur selainnya. Maka di dalam fikih Hambali, di antara air tohur, suci mensucikan tapi haram adalah airnya kaum Tsamud kecuali sumur unta. Kalau sumur ontanya berarti suci mensucikan dan mubah. Adapun selainnya adalah suci mensucikan tapi haram. Ya, ini dalam mazhab Hambali. Jadi zatnya asalnya suci mensucikan cuma haram karena di dalamnya ada kemurkaan Allah ketika itu mengazab. Nah, maka Nabi SAW ketika melewati daerah tersebut, itu para sahabat membawakan air. Maka Nabi mengatakan, dari mana air ini? Ya daerah Hijr tersebut. Maka kata Nabi SAW, ya bahkan sebagian sahabat telah memasak seperti itu. Telah memasak. Kemudian kata Nabi SAW, tuangkan airnya seperti itu. Kemudian masakannya, adonannya berikan kepada binatang ternak, unta. Dan kita harus bersegera meninggalkan tempat ini. Karena khawatir ya kita mendapatkan
azab sebagaimana yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum terdahulu di antara kaum Tsamud. Maka kata Nabi SAW, jika kalian melewati daerah yang dahulunya diazab, ini salah satunya, Hijr, salah satunya, masih banyak. Kalau misalkan tadi yang disebutkan di Saudi adalah daerah yang dulunya ada azab, maka berlaku pula. Maka Nabi SAW, jika kalian melewati daerah tersebut, hendaklah kalian menangis. Ya, jika kalian tidak mampu, usahakan kalian berusaha menangis melewati itu. Khawatir kalian ditimbakan azab yang pedih. Jadi dijauhi airnya saja dalam mazhab Hambali tidak sah atau haram digunakan untuk berwudu. Ini malah dijadikan misalkan sebagai tempat rekreasi. Tentu ini bertentangan dengan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi kalau daerah tersebut memang daerah yang dahulunya ada azab, maka masuk dalam keumuman. Jangan lewat di daerah tersebut kecuali beristighfar, kemudian berusaha ya menangis gitu, khawatir ditimbakan azab kepada kalian. Ini kehati-hatian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Iya. Makanya kalau misalkan ada penguasa yang menjadikan sebagai tempat rekreasi, ya berarti keliru di sini kan? Ya kan tidak semua pemimpin soleh kan seperti itu. Kayak masalah apa? Masalah pembangunan Ka'bah dulu. Kan sama. Jadi Nabi SAW ketika melihat Ka'bah kan sekarang bentuknya apa? Kubus istilahnya. Ya, yang maksudnya sudutnya sama panjangnya kan seperti itu. Ini sebenarnya bukan bentuk aslinya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Asalnya bentuknya panjang, memanjang gitu. Jadi sudutnya balok istilahnya. Persegi panjang gitulah, persegi panjang. Ya, bentuknya seperti itu. Asalnya seperti itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada pintu depan, pintu belakang. Nah, kemudian suatu ketika terjadi banjir yang besar. Akhirnya runtuh bangunannya. Kemudian ketika itu di zaman orang-orang musyrik, mereka ingin membangun kembali Ka'bah dengan mengumpulkan harta yang paling halal. Ini orang-orang musyrik, menyekutukan Allah. Tapi karena ini untuk membangun rumah Allah, karena sisa ajaran tauhid tentunya masih ada, maka dibangunlah dengan harta yang paling halal, bukan harta dari merampok, bukan dari berjudi, harta yang paling halal. Ternyata apa? Cukup hanya untuk membuat bentuk persegi, bukan persegi panjang. Iya, kurang hartanya, harta halalnya kurang. Akhirnya diisyaratkanlah bagian depannya, yang kayak huruf D seperti itu. Jadi kalau masuk di dalamnya, asalnya sama dengan masuk di dalam Ka'bah, seperti itu. Nah, hartanya kurang, sampai pada zaman Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, tentu Nabi di situ pemimpin. Dan Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, seandainya aku tidak khawatir, karena umatku ini baru masuk Islam, khawatir aku dianggap berubah ajaran Nabi Ibrahim, maka aku akan berubah bentuk bangunan Ka'bah, sebagaimana aslinya dibangun di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu. Nah, ini berlalu sampai zaman kekhalifahan, Ka'bahnya sama dengan Ka'bah yang sekarang ini. Sampailah pada pemerintahan Abdullah bin Az-Zubair Ibnul Awwam, seorang sahabat yang mulia. Ya, satu di antara 4 orang yang bernama Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam adalah seorang yang dijamin masuk surga dari 10 orang. Maka oleh Abdullah bin Az-Zubair, karena dia menjadi khalifah, kemudian dia mengetahui hadis riwayatnya, Nabi berkeinginan, berarti ini yang terbaik, dirubah sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam di zaman Abdullah bin Az-Zubair. Kemudian ketika itu terjadi perselisihan. Di Hijaz, di Mekah, khalifahnya adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Az-Zubair. Di Syam ketika itu adalah seorang tabi'in, yaitu Abdul Malik bin Marwan, ahli fikih. Jadi ada 2 khalifah. Padahal tidak boleh ada 2 khalifah kan di dalam satu negara seperti itu. Berperanglah. Ya. Berperanglah. Akhirnya ketika berperang,
Yang menang siapa? Abdul Malik bin Marwan. Seperti itu. Abdul bin Zubair ya dipenggal kepalanya. Yang kepalanya kemudian dikirim ke ibunya, Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Ya, ketika itu umurnya telah 100 tahun, matanya telah buta. Asma. Di antara ya panglimanya dari Abdul Malik bin Marwan adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Seorang yang menumpahkan darah. Ya. Tapi kisahnya unik orang ini. Dia menumpahkan darah, jasanya juga banyak. Kita mudah membaca Al-Quran, salah satunya adalah jasa beliau. Suka membunuh, tapi hafal Quran. Ya. Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Intinya berkaitan dengan Ka'bah. Ini saya nggak akan membahas Hajjaj. Ketika melihat Ka'bah, Abdul Malik bin Marwan, kaget dia. Ini apa-apaan Abdullah bin Zubair membuat bid'ah. Kenapa Ka'bahnya jadi persegi panjang kan seperti itu? Hancurkan lagi, hancurkan. Sebagaimana keadaan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan seperti itu. Dihancurkan lagi. Selang beberapa waktu sampailah riwayat kepada Abdul Malik bin Marwan. Beliau menyesal. Seandainya riwayat ini datang sebelum aku menghancurkan Ka'bah, tentu itu yang terbaik. Nah, dirubah lagi. Ya, udah seperti bangunan Nabi Ibrahim dikembalikan kepada bangunan sebagaimana di zaman Nabi SAW. Akhirnya berlalu kekhalifahan ya sampai di zaman ya masa Imam Malik. Khalifah di zaman Imam Malik tentu mengetahui riwayat kan seperti itu. Karena Imam Malik meriwayatkan hadis kitab Al-Muwatta. Maka khalifah ini ingin merubah Ka'bah sebagaimana dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dilarang oleh Imam Malik. Jangan khalifah, biarkan Ka'bah seperti ini saja, nggak usah dirubah-rubah lagi. Saya khawatir nanti Ka'bah ini menjadi permainan para penguasa. Kalau penguasanya dia berhak merubah. Biarkan aja, sebagaimana Nabi membiarkan. Akhirnya atas fatwa Imam Malik, keadaan Ka'bah, model Ka'bah adalah sebagaimana Ka'bah sekarang, yang ukurannya lebih kecil daripada ukuran di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi ini adalah ya di antara ya yang berkaitan dengan suatu yang utama, belum tentu itu maslahatnya lebih besar seperti itu. Karena ada hal yang lainnya. Ya. Jadi nanti tadi pertanyaan yang kedua tadi dilarang, ya, dilarang. Meskipun itu diperbolehkan oleh penguasa, kan gitu. Ini kan misalkan dibuka oleh penguasa, tapi Nabi melarang, ya. Sebagaimana Ka'bah, ya, jangan jadi permainan para penguasa semaunya seperti itu. Maka demikian juga berkaitan dengan larangan yang menghadiri tempat-tempat yang tadinya ada kemurkaan Allah di dalamnya. Ya tentu para ulama barangkali sudah mengingatkan, cuma kan sekedar menasihati. Ya, sekedar menasihati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira apa masalah Al-Fatihah ini?